Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Yuni Pramita, NIM 2011140108, Prodi Perbankan Syariah kelas 3D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing mengenai materi dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iis Rusmawanti MH yang sudah memberikan ilmu kepada saya dan juga teman-teman di Perbankan Syariah kelas 3D. Oke, kalau gitu kita langsung saja yuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Imam Al-Ghazali. Tonton videonya sampai selesai ya. Biografi Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Al-Tusi Al-Ghazali yang memiliki gelar sebagai Hujjah Al-Islam atau Sang Pembela Islam. Beliau lahir di Ghazli, suatu desa dekat Tus, bagian dari kota Kuzan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1056 Masehi. Sejak usia muda, Al-Ghazali sangat antusias dalam ilmu pengetahuan. Awalnya ia hanya belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus. Kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fiqh. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, Al-Ghazali pergi ke kota Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Al-Ghazali belajar kepada Imam Al-Haramain Abu Al-Malik Al-Juni. Setelah itu, beliau berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Absyah, dan bertemu Wasir Nizam Al-Mulk. Al-Ghazali dikenal sebagai seorang termolog termukaka, ahli hukum, pemikir ahli tasawuf, sehingga beliau dijuluki sebagai Hujjah Al-Islam. Pada tahun 484 Hijriah, diangkatlah Al-Ghazali sebagai seorang guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad kurang lebih 4 tahun. Sekalipun sudah menjadi guru besar, pada saat itu Al-Ghazali masih merasa kehampaan dan keresahan di dalam dirinya. Dan pada akhirnya, setelah merasakan hanya kehidupan istiqlah yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali mengambil keputusan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Maka pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi ke kota Syria untuk merenung dan membaca dan menulis kurang lebih 2 tahun. Kemudian beliau pindah ke kota Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskan dari hak Mesir. Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirnya, ke tempat Tus pada tahun 499 Hijriah untuk berhalwat dan beribadah. Proses pengasingan dirinya berlangsung 12 tahun dan masa ini ia menghasilkan karya salah satunya Ihya Ulumuddin. Pada tahun 4808 Hijriah atau 1095 Masehi, atas desakan penguasa pada masa itu, Al-Ghazali kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah di Naisabur. Akan tetapi pekerjaannya itu hanya berlangsung 2 tahun. Beliau kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi fuqaha dan mutasawwifin. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat melampiaskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, dan hingga akhirnya beliau meninggal dunia 14 Jumaidil Akhir atau bisa disebut Desember 1111 Masehi. Dan selanjutnya
kita akan membahas mengenai beberapa karya-karya Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan ulama sufi yang banyak memikirkan fikih di berbagai bidang termasuk fikih muamalah. Beliau merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat amat produktif. Dari berbagai karya yang ditulisnya, banyak sekali menarik perhatian dunia baik dari kalangan muslim dan non-muslim. Al-Ghazali juga diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi disiplin ilmu seperti contohnya logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Namun dengan demikian, yang ada hingga kini hanyalah 84 buah saja. Salah satunya yaitu 1. Ihya'ul Ulumuddin, 2. Al-Mughni min Dalal, 3. Tahafudz al-Falasifah, dan masih banyak lagi. Berikut ini juga pemikiran Al-Ghazali, yakni maslahah. Maslahah yaitu merupakan tujuan akhir dari diciptakannya aturan-aturan ilahi atau syariah, baik mengandung manfaat maupun menghilangkan mudarat. Konsep ini mencakup seluruh aspek manusia, baik aspek agama, sosial, maupun ekonomi. Jadi menurut Al-Ghazali, maslahah itu adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada perlindungan keimanan. Yang satu, hifdzuddin. Hifdzuddin yaitu agama. Kedua, hifznafas. Hifznafas yaitu jiwa. Ketiga, akal. 4, nasel yaitu keturunan. Dan 5, mal yaitu kekayaan. Kelima ini menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan. Nah, jadi berdasarkan prioritas maslahah itu menurut Imam Al-Ghazali ada 3, yaitu daruriyah atau disebut di dalam perekonomian itu kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Kedua, itu ada hajiyah. Hajiyah yaitu kebutuhan sekunder. Contohnya, boleh membuka puasa bagi orang yang sakit. Ketiga, tahsiniyah. Tahsiniyah yaitu kebutuhan tersier untuk memperindah dalam sesuatu. Sekian sharing materi tokoh pemikiran ekonomi Islam dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman yang menonton. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.